Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama Ibu Dewi Eka Kartini. Di sini kita akan belajar mengenai surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman warjukni fahman birohmatika ya arhamar rahimin. Nah, sebelumnya pada tahu belum surat Ad-Duha? Kalau belum, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu apa itu surat Ad-Duha. Nama surat Ad-Duha diambil dari ayat pertama yang artinya demi waktu duha. Turunnya surat Ad-Duha ini sebagai jawaban atas ejekan wanita kafir dan sekaligus sebagai berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini Ibu akan membacakan dulu surat Ad-Duha, kalian ikuti ya. Atau kalian juga bisa sambil menghafalkan surat Ad-Duha tersebut. Bismillahirrohmanirrohim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahadis. Selanjutnya, Ibu akan membacakan artinya. Artinya, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai isi kandungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memiliki kepedulian terhadap anak yatim dan peminta-minta. Ungkapan rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilakukan setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan wahyu sementara kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan karena benci atau tidak senang. Kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Muhammad ketika ditinggal mati ayahnya dengan cara menyerahkan asuhan Muhammad kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Muhammad dibimbing menuju syariat yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika merasa kebingungan. Nabi Muhammad SAW diberi kecukupan harta benda ketika beliau miskin atau kekurangan. Nah, setelah pemaparan surat yang dibacakan oleh Ibu dan terjemahannya tadi, lalu kalian hafalkan surat Ad-Duha dan terjemahannya. Setelah itu kalian bisa saling mengecek hafalan kalian dengan teman sebangku kalian. Tabelnya itu ada di halaman 84 sampai 85.
Untuk tes menulis, kalian bisa lihat tabelnya yang ada di halaman 91. Dan untuk tugas individu, kalian bisa mengambil tabelnya itu di halaman 94. Kalian setelah pulang dari rumah meminta untuk mengecek hafalan kalian kepada orang tua atau kepada saudara. Sekian penjelasan mengenai surat Ad-Duha. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai surat Al-Insyirah. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai surat Al-Insyirah. Nama surat Al-Insyirah diambil dari ayat ke-1, artinya melapangkan. Surat Al-Insyirah adalah surat yang ke-94 yang turun sebelum At-Tin dan sesudah surat Ad-Duha. Termasuk golongan surat Makkiyah, terdiri dari 8 ayat. Surat ini diturunkan di saat orang muslim mendapatkan ejekan dari orang-orang musyrik karena kemiskinannya. Selanjutnya, Ibu akan membacakan surat Al-Insyirah dan kalian juga bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim. Alam nasyrah laka sodoro wa wada'na anka wijro alladzi anqadha dhakhra wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Untuk selanjutnya, Ibu akan membacakan terjemahan dari surat Al-Insyirah. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka, apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, dari terjemahan tadi, kita dapat mengambil isi kandungan, yaitu Allah melenyapkan dosa-dosa yang pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaganya, bahwa setiap kesusahan pasti akan diikuti oleh kemudahan. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa harus diusahakan dengan sekuat tenaga. Hendaknya selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerendahan diri dan kelembutan. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Nah, setelah kalian menghafal surat Al-Insyirah tadi, Ibu akan memberikan tugas untuk ke kalian dengan teman sebangku kalian, yaitu dengan mengecek hafalan teman sebangkunya, dan tabelnya itu ada di halaman 103. Di sana kalian bisa lihat untuk mengecek hafalan kalian dan teman sebangku kalian. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada latihan menulis. Untuk tabelnya ada di halaman 108 dan untuk tes hafalan ada di halaman 110, yaitu kalian meminta orang tua atau saudara kalian untuk mengecek hafalan yang kalian hafal di sekolah. Sekian pemaparan dari Ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.